Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita akan membahas cara untuk membuat instrumen penelitian eksperimen secara online, ya. Sebelum menonton video ini, sebaiknya melihat part sebelumnya tentang desain penelitian eksperimen, ya. Video sebelumnya tentang desain penelitian eksperimen, linknya saya copy di deskripsi video, insya Allah, ya. Nah, saya akan tunjukkan cara untuk membuat instrumen penelitian eksperimen secara online, ya. Oke, yang pertama adalah ya saya pakai Google Form aja. Ada 49 orang mengisi, ya. Yang pertama adalah itu saja lembar kesediaan. Ini harus ada secara etik, ya. Harus klik bersedia, karena kalau tidak klik dia tidak ada menu ini, kita nggak tahu dia bersedia apa tidak, gitu, ya. Udah tidak bersedia, ya dia close. Ngapain dia ketik tidak bersedia tapi diisi? Seperti itu, penting, ya. Kemudian inisial, ya, jenis kelamin, usia. Saya tanya usia. Saya suka dengan memberi pilihan seperti ini kalau usianya memang sudah jelas, karena respondennya mahasiswa, usianya sekitar segini, 17 tahun, semester 5, ya, jarang 25 tahun, ya. Ada mungkin, saya juga nggak tahu, makanya saya kasih order di sini, ya, other, jadi yang di luar itu usianya bisa isi. Kenapa nggak saya suruh dia ketik? Karena ada yang tulis angka huruf 21, ada tulis 20 tahun pakai kata-kata tahun, gitu, ya, biar mudah dalam mengolah datanya, tidak memakan waktu untuk ngurusin satu variabel ini aja. Oke, selanjutnya langsung kita tanya variabel dependentnya tentang afeksinya, apakah high tension atau low tension, ya. Apa low tension atau high tension, low arousal atau high arousal, langsung kita tanya. Kemudian langsung kita tanya apakah negative effect atau positive effect, ya. Negative effect atau positive effect. Oke. Ini untuk pretest, ya. Pretest semua sama, dapat seperti ini, ya, pretest. Nah, kemudian kalau ini placebo, terserah kalian mau isi apa. Setelah diisi pretest, silakan berikan placebo, ya. Berikan placebo, terserah mau video yang nggak jelas, ya, tapi jangan sampai memberikan efek, harus netral. Kemudian masuk post test. Post test ditanya lagi tadi dua item tadi, ya, low arousal atau high arousal. Nah, itu untuk grup placebo atau grup kontrol. Kemudian untuk sudah ada pretest dan post test, ya, sudah ada pretest dan post test. Oke, placebo. Kemudian untuk grup 1, karena tadi sebelumnya saya jelaskan ada 3 grup saya punya. Grup mendengarkan musik, kemudian grup mendengarkan Quran, satu lagi mendengarkan Quran sambil membaca terjemahannya. Jadi di sini ada ini untuk grup 1, treatment musik. Nah, sama, dia mendapatkan perlakuan juga. Pretestnya seperti ini, ya. Pretest seperti ini, dites dulu seperti ini, isi biodata sebagainya, ya, usia sebagainya. Kemudian isi pretest nih. Habis isi pretest, langsung ke bagian treatment, ya. Jadi klik nih, kalau sudah ya di preview, nanti dia ada klik, bisa muter dia, gitu, ya, bisa muter, ya. Kita pakai preview aja, ya, preview. Nah, ini preview, ya, kita preview aja.
Oke, ini kita isi ya, kita isi asal aja ya, kita isi asal. Kira-kira lah, terus saya disangka kelainan orientasi ya kalau saya klik beda. Kemudian apakah sedang-sedang aja, misalkan 5 atau juga sedang-sedang aja contoh ya. Nah, kemudian habis itu saya dapat intervensi berupa placebo atau ya placebo dan sebagainya. Setelah itu saya diminta untuk mengisi post test ya, isi post test. Ya. Nah, yang tadi yang section 1 tadi semua grup ngisi ya, semua grup mengisi. Ini section 2. Next ya. Nah, kemudian dapat selesai yang grup placebo. Kemudian sekarang masuk ke treatment yang pertama, yaitu mendengarkan musik ya, mendengarkan musik. Jadi kita bisa tampilkan langsung, beri instruksi ya, langsung tampilkan musik Johann Pachelbel. Ini musik yang kata penelitian sebelumnya memberikan efek signifikan kepada emosi seseorang. Maka saya pakai lagunya ini dibanding lagunya Ayu Ting Ting, gitu ya. Nah, ya sudah cukup. Katanya ini berefek ya. Ya. Nah, ini kan orang bisa cepat sebagainya ya. Katanya ada aplikasi lain sih yang memaksa orang untuk menonton. Cuma kita paksa dia menonton video. Tapi kalau dia melek kepalanya kemana-mana, matanya sana sini. Ya, ada aplikasi untuk memaksa dia menonton video sampai, bukan memaksa dia menonton, memutar video tanpa bisa di skip dan di pause. Tapi percuma juga kalau dia bisa meleng sana sini gitu, tinggal ke toilet. Nah, aplikasi apapun maka perlu adanya manipulation check. Ini yang saya maksud manipulation check ya. Cek apakah manipulasi kita itu berlangsung dengan baik, tanya. Nah, ini berhubung ya, kita pakai koneksi internet bukannya pakai YouTube, kita mesti tanya, koneksi internetnya mengganggu nggak? Kita tanya. Kalau dia sangat terganggu, apa yang harus kita lakukan? Misalkan sangat terganggu, ya kita exclude. Gimana kita bisa menggunakan responden yang sudah terdistraksi? Kan nggak bisa, kita exclude ya. Terus habis dong respondennya. Makanya siapkan yang banyak, yaitu perlu siapkan kuota ya. Ya sangat ya. Jadi 1 dan 2 masih kita terima, 3 dan 4 kita mungkin exclude karena tidak terdistraksi. Dalam penelitian eksperimen, salah satu hal yang paling membahayakan hasilnya adalah distraksi atau variabel pengganggu gitu. Manipulasinya terganggu ya, manipulasi ini maksud adalah treatmentnya terganggu, gimana mau memanipulasi secara maksimal. Jadi ini adalah manipulation check, penting. Masing-masing desain penelitian punya manipulation check yang berbeda-beda ya. Kalau berurusan dengan koneksi dan berurusan dengan voice atau video, maka harus seperti ini, silakan dicontoh. Kemudian keadaan headphone, karena kita pakai device yang orang pakai berbeda-beda. Ya ini ada sedikit bias. Headphone yang bagus bisa memberikan efek dibanding headphone yang jelek ya, mungkin saja ya. Tapi saya lebih mementingkan apakah terdengar tuh suaranya. Bagaimana kalau headphonenya error atau mati-mati suaranya, maka dia akan pilih suara terdengar kurang jelas, maka kita exclude. Ya, kita exclude. Alhamdulillah data saya di 3 dan 4 ya. Terdengarnya sangat jelas. Ya. Kalau tidak terdengar ya gimana kita mau pakai dia jadi responden? Kita exclude. Ini namanya manipulation check. Apakah manipulasi kita, treatment kita bekerja dengan maksimal ya. Kemudian seberapa Anda mendengarkan musik?
dia dengerin nggak gitu, ya muter tapi dia lepas tuh headphone, kita mesti tanya dia dengarkan apa enggak. Oh dia bilang dengarkan, terus dia bohong. Ya masalah bohong tuh dia sudah apa namanya, isi yang namanya tadi pernyataan ya, harusnya tidak berbohong dan mengisi dengan sebenar-benarnya. Jadi ketika kita responden memilih 4 ya, kita harus percaya dia milih 4, jangan kita bilang dia bohong gitu ya. Ya, kita bilang dia laki-laki, kita harus percaya dia laki-laki, jangan kita anggap dia bohong gitu ya. Seperti itu, karena ada pernyataan dia sudah menyatakan untuk menjawab dengan sebenar-benarnya. Manipulation check. Nah, kemudian saya biasanya menyertakan item yang sifatnya tambahan untuk mengeksplor. Apakah kalau orang menikmati musik itu dia akan lebih berpengaruh? Saya mau ukur seberapa orang menikmati, seberapa orang tidak menikmati gitu. Ini dari mana saya muncul ini? Ya ini harus kalian baca, dan juga ada insting risetnya juga harus jalan nih. Kira-kira apa yang kita bisa explore? Ya, apakah dia enjoying this music atau tidak enjoy? Ya, kita bisa ukur. Apakah semakin dia enjoy, semakin dapat efeknya. Itu kita bisa ukur dengan teknik covariat. Ya, covariat. Ya, bisa kita ukur. Ini agak advance ya, tapi bisa kita ukur ya, seberapa efek data ordinal ini menikmati musik. Apakah semakin menikmati musik semakin mempengaruhi hasil daripada efektivitas treatment. Kemudian baru kita tanya tentang tensionsnya, high tension atau berpengaruh apa tidak. Ini saya harus isi ya sebetulnya ya. Mendengarkan sedikit, jangan mendengarkan banyak ya. Hampir seluruhnya ya, menikmati lah ya. Nah, ini preview nih, nggak akan masuk ke data, ini cuma preview aja. Oke. Kemudian kita ini post test ya, sudah post test nih, ini post test. Kita tanya lagi, berpengaruh nggak? Oh jadi semakin relax ya, 2. Udah semakin enjoy, semakin positif, menyenangkan di 7 atau di 8. 7 aja ya, kok nggak mau sih disuruh 7. Nah sip. Oh pak, 1, 2, 3 nya kok nggak ada keterangannya ya, dari sananya scale-nya gitu, scale-nya gitu, adanya 1 dan 9 ini kutubnya ya. Apa namanya istilahnya, lupa saya istilahnya itu, dua kutub ya istilahnya, 2 kutub ini istilah bukan likat, namanya lupa mau gimana lagi ya. Mesti kalian ada yang jawab, oh ini namanya. Bagus kalau gitu. Nah, itu sudah selesai yang grup musik. Sekarang yang grup Quran ya, grup Quran. Grup Quran tadi sudah isi pretest. Sekarang tadi saya ada salah ngomong ya. Saya bilang pretest, saya bilang post test. Ya, kalau yang awal tadi namanya pretest ya. Kemudian dia mendapatkan treatment. Instruksi, dengarkan video sampai habis, tidak perlu membaca teksnya. Maka saya bikin kecil dia. Saya bikin kecil ya, biar dia nggak perlu baca, karena perintahnya tidak perlu baca teksnya. Gitu. Nanti yang perlu saya perintahkan baca teks, terjemahan saya kasih gede. Nah, ini Al-Insan. Surah Al-Insan. Dan ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang baca Quran nggak boleh ngomong, ini malah ngomong. Nah, jadi tenang saja, di YouTube ini nggak akan muncul iklan kalau dimasukkan ke sini. Ini nggak akan muncul iklan, gitu. Jadi jangan khawatir ya. Di masa pandemi, eksperimen online mungkin bisa dilakukan dengan cara-cara seperti ini, mengeksposur orang dengan video itu bisa. Kalian juga bisa mengeksposur orang dengan yang bermanfaat lah, misalkan kata-kata positif. Bikin video kata-kata positif, taruh di sini, nanti kita lihat efeknya gitu. Atau orang suruh baca, mengikuti baca Asmaul Husna. Nah itu Asmaul Husna, apakah membuat orang menjadi relax apa segala macam, itu terserah ya. Yang penting ada teorinya jelas. Nah ini manipulation check kembali, apakah memahami makna ayat tersebut. Karena kita takut ada yang paham sudah maknanya, jadi ketika hanya mendengar saja dia paham. Kalau saya sih sebagian ya paham, banyak enggak banyak juga.
Ini al-insan, tentang penciptaan manusia, tentang surga, tentang di dalam surga tuh ada apa macam-macam kenikmatan, tanaman-tanaman tuh ada zanjabila, jahe apa, ginseng apa ya, rempah-rempah tuh ternyata itu adalah makanan surga tuh, rempah-rempah ya. Jadi kita di Indonesia ini banyak makanan surga ya, tapi negara kita tidak seperti itu. Ya sudah, tidak perlu dibahas. Oke, ini juga manipulation check, bukan manipulation check sebenarnya. Ini bukan manipulation check ya. Ini cuma untuk mengantisipasi manakala ada yang tidak sekedar mendengarkan tapi dia memahami. Nah, kita bisa split, namanya bukan exclude ya. Kita split, kita pisahkan dulu dan kita analisis berbeda. Saya menemukan ada 2 orang paham. Bisa kita keluarkan dulu, kita lihat polanya berbeda nggak dia gitu. Apakah Anda pernah menghafal? Nah, jangan-jangan nggak pernah menghafal punya efek yang berbeda gitu. Coba kamu suruh nyanyi sesuatu yang kamu udah hafal, kan enjoy kan. Tapi kalau kamu nyanyi sesuatu yang belum kamu hafal, kamu ngeraba-raba. Tapi kalau udah hafal, hatal insani hinum minad dahri, enak, nikmati dia, lancar dia dengerinnya gitu. Ya, beda kan efeknya. Nah, kita antisipasi. Oh, dia sudah hafal, efeknya beda. Kalau sudah tahu hafal, kita keluarkan dia, kita lihat polanya beda nggak. Jangan-jangan kalau ya kesimpulan ya, kalau mau efektif sebuah treatment atau sebuah baca Quran, dengarkan Quran, maka bagusnya dia paham maknanya, misalkan gitu ya, dibanding dia baca terjemahan. Maka itu pentingnya belajar Quran, tafsir atau sebagainya, yang ngaji Quran ya. Itu ada pengaruhnya buat emosi kita. Kan implikasinya gitu kesimpulannya. Apakah pernah sebagian. Kemudian apakah koneksi internet? Nah, ini namanya manipulation check. Kalau ini tadi yang sebelumnya item-item untuk mengantisipasi variabel-variabel pengganggu ya, variabel-variabel pengganggu. Pemahaman makna, understanding of meaning ya tentang Quran itu mengganggu apa? Mengganggu hasil daripada eksperimen. Itu kok bisa begini hasilnya? Oh, banyak yang sudah hafal atau sebagainya. Nah, sebelum kita kita tidak tahu ada kemungkinan seperti itu, kita antisipasi dengan cara bertanya, paham nggak maknanya. Jadi variabel pengganggu itu harus diketahui. Mengendalikannya dengan cara di-exclude atau di-split ya, bukan exclude ya. Ya, di-split juga. Di-exclude juga bisa sih, tapi sayang ya, dianalisis split tersendiri ya. Ini namanya salah satu upaya kontrol variabel. Ya, kendalikan dengan cara di-exclude sebagainya. Atau bisa juga dengan dikovariatkan. Ada istilah dalam kendali statistik ya, kontrol statistik. Jadi data ordinal ini dikovariatkan. Ini kita gabung keduanya, jadilah skor yang sifatnya agak interval, kemudian kita kovariatkan. Artinya bagaimana hasilnya jika variabel pemahaman dan penghafalan itu dikendalikan. Jadi mengendalikannya secara statistik. Nah, ini yang pentingnya pengendalian kontrol variabel ya. Nah, ini manipulation check, apakah terganggu internetnya ya, sedikit terganggu misalkan, atau tidak ya. Sudah terdengar jelas. Seberapa Anda mendengarkan? Nah, ini juga manipulation check. Suaranya jelas enggak? Koneksinya lancar enggak? Mendengarkan enggak? Ini juga manipulation check. Kalau dia tidak mendengarkan sedikit, sama sekali tidak mendengarkan, padahal itu muter atau di skip dan sebagainya, maka tapi kita bisa lihat dari time apa. Terus ada alat khusus ya, aplikasi khusus, namanya ini saya punya di sini ya, aplikasinya ya. Jadi kita bisa lihat time-nya ya. Waktu pengerjaannya tuh kita bisa lihat, aplikasinya khusus dan itu harus pakai komputer yang sudah diinstal masalahnya. Nggak bisa jarak jauh gitu, repot ya. OpenSSM ya, ini bisa OpenVPN lagi. OpenSSM. Wah, buat apa nih OpenVPN? Buat VPN lah. Buat buka website kalau di luar negeri yang diblokir Google-nya.
OpenSesame itu bisa memprogram dan mendapatkan banyak data seperti waktu pengerjaan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika mengerjakan tugas ini di bawah 5 menit atau di bawah 7 menit, maka tidak mungkin dia mengerjakan dengan benar dan kita bisa exclude karena videonya aja udah 5 menit. Maksudnya dia kerjakan dalam 3 menit, berarti dia skip tuh video. Nah, OpenSesame bisa tahu dia kapan selesai. Kalau di Google Form nggak bisa. Dia mengumpulkan ada, tapi berapa lama dia mengerjakan kayaknya nggak ada. Tapi OpenSesame itu ada, cuma masalahnya harus diinstal di komputernya ya. Nggak bisa, saya nggak tahu bisa apa nggak online gini bikin kuesioner gini ya. Tahu saya nggak bisa, dia bikin dulu di, ya mungkin bisa ya, cuma ya nggak sanggup saya programmingnya. Oke, ini juga ada tambahan-tambahan. Seberapa Anda meresapi khusyuk, ini juga bisa disebut kontrol variabel. Ada orang yang terbiasa untuk khusyuk dalam mendengarkan hal seperti ini, dan ada yang terbiasa tidak khusyuk gitu, cengengesan orangnya ya. Yang cengengesan kan yang ini nomor 2 ya, orang seperti itu akan mengganggu ya. Nah, kita bisa kontrol ini, atau kita bisa lihat apakah semakin khusyuk semakin efektif. Kita lihat covariatnya, bisa kita lakukan seperti itu. Orang yang meresapi dan yang tidak meresapi kita split nih, bisa ya. Jadi ini juga kontrol, kita kontrol variabel pengganggu kekhusyukan orang dalam mendengarkan, karena ada orang yang tidak khusyuk dalam mendengarkan, tidak meresapi. Ada juga yang meresapi, itu nanti beda dong hasilnya ya. Justru karena itu bisa beda, kita tanya apakah nanti efeknya berbeda nih gitu. Kita bisa tahu efek ini terhadap hasil eksperimen dengan cara kita bikin covariat ya, kita covariatkan hasilnya gitu. Atau kita bisa ya macam-macam cara ya, macam-macam cara, sangat banyak cara. Baru kita bikin post test, perasaannya gimana, high tension atau low tension dan sebagainya, high tension dan low tension dan sebagainya, seperti itu. Tensi rendah ya ceritanya tambah relax ya, 1 misalnya ya, misalnya contoh ya. Kemudian merasa positif 9 misalnya. Udah next. Nah, ini yang untuk grup yang mendengarkan sambil membaca terjemahan ya. Jadi ini grup yang mendengarkan sambil membaca terjemahan. Nah, ini bagusnya dipotong ya, bagusnya dipotong ya. Nggak usah pakai sound effect kayak gitu-gitu ya, nanti takutnya berimbas pada hasil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya lam yakun syai'an madhkura. Apakah nih efeknya akan berbeda dengan yang sebelumnya yang hanya mendengarkan saja. Nah, lagi-lagi di manipulation check, koneksinya terganggu apa tidak, kemudian headphone-nya jelas apa tidak, manipulation check lagi. Ya bisa jadi yang pertama dia jelas, yang kedua headphone-nya rusak, jadi injak sama ini sama diri sendiri, ya, mati headphone-nya ya gimana. Nah, ini mendengarkan nggak? Mendengarkan hampir seluruhnya gitu ya. Tadi ada ya pertanyaan seperti itu sebelumnya, wah dia hilang lagi. Ya. Baca nggak? Nah, jadi hanya mendengarkan, baca nggak? Jangan-jangan cuma dengerin doang, kita suruh baca. Ya, ini kan manipulation check, kita berharap orang membaca lah, baca banyak lah, gitu. Yang membaca sebagian kita split, bisa kita split, gitu ya. Nah, seperti itu. Seberapa khusyuk ya? Seperti tadi ya, kita harus bikin cek ya, cek. Bukan manipulation check, kita mesti kontrol kekhusyuan ini, kita kontrol dan sebagainya. Nah, ini ada item-item yang tadi di video pertama saya bilang ya. Ada item-item tambahan yang ya kita harus tanya sekalian kita ambil data, kita tanya, jangan cuman proses aja. Lebih menenangkan mana antara 3 video di atas? Kan gitu. Ini subjektif ya, subjektif. Secara ukuran tapi secara subjektif mungkin berbeda. Tapi secara
pakai scale mungkin bukan musik, bukan, tapi secara subjektif dia bisa merasa subjektif persepsi dia ya, persepsi dia mana lebih menenangkan, sekalipun faktanya diisi angket enggak misalkan ya. Dengan perspektif dia ya. Ini bisa penting nih ya, data seperti ini. Apa yang dirasakan ini pakai teks, nanti dia akan bikin kata-kata ya, tenang dan sebagainya ya. Lupa gimana cara ini analisisnya, pakai word cloud, nanti saya ajarin ya word cloud. Ini word cloud generator ada banyak ya, word cloud, ada word cloud ya. Jadi nanti ada teks-teks yang paling sering muncul ya dari ketiga treatment itu. Nanti saya ajarin di video selanjutnya. Tenang misalkan. Apa sih ya respon mereka? Kemudian Al-Quran tanpa terjemahan apa rasanya? Apa rasanya? Tenang. Yang lucu ini nih, ada jawaban bahwa Al-Quran dengan terjemahan repot nih. Repot, udah dengerin suruh baca lagi, kejar-kejaran. Nah itu juga penting. Untung saya nanya pemahaman ya, apakah Anda memahami makna, karena bisa jadi dia dia merasakan ya, membaca itu tidak efektif. Kok bisa tidak efektif padahal dia baca maknanya ya? Ya tadi karena repot, kejar-kejaran sama mendengar sama itu kejar-kejaran. Berarti yang paling bagus emang paham maknanya gitu. Paham maknanya, hafal ya, bisa bahasa Arab intinya gitu ya. Bisa paham bahasa Arab itu intinya. Nah, dengan demikian kan dapat urgensi itu, itulah pentingnya belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Quran itu pentingnya gitu. Kita paham, dengan kita paham berimpact pada emosi kita gitu. Jadi kalau tanya kenapa kamu penting bahasa Arab, itu jawabannya tadi barusan. Nah, oke, itu ya contoh ya. Membikin instrumen penelitian eksperimen. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.